membawa damai. Apalagi di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sangat menakutkan. Sebagai orang percaya kita harus hadir untuk membawa damai. Banyak orang yang hidup cuma hanya dengan berprasangka. Bahkan jangankan orang hari-hari ini, kalau mereka batuk atau bersin, kadang leher gatal saja sudah ada prasangka buruk. Jangan-jangan dia kena penyakit COVID-19. Bahkan kalau ada orang yang masuk rumah sakit, kalau kena ada ibu-ibu yang tukang kepo, dia pingin mau cari tahu, kira-kira tetanggaku ini masuk rumah sakit karena apa? Jangan-jangan dia masuk rumah sakit karena kena corona. Padahal bukan, dia hanya kena kolesterol. Bahkan yang lebih buruk lagi, ironinya ada orang yang sudah meninggal, dia belum sempat menyampaikan turut berduka cita, dia sudah langsung berprasangka buruk. Dia langsung berpikir, bahkan dia berkata, jangan-jangan orang ini mati karena corona, padahal orang ini mati karena kolera. Jadi ini sesuatu prasangka yang tendensinya negatif, padahal kebenarannya belum dia ketahui. Dia sudah mengambil satu kesimpulan, dia sudah mengambil satu keputusan, dan keputusannya itu salah. Inilah contoh kalau orang terlalu banyak hidup dalam prasangka yang buruk, maka hidupnya bukan lagi damai yang menguasai, tapi hidupnya adalah ketakutan yang lebih besar dan lebih dominan. Apalagi kalau dia sudah buka media, baik itu di Facebook, di WA, di televisi. Dia lihat di sana pendeta yang doakan orang mati karena corona, dokter yang memberi obat kepada orang mati karena corona. Maka dia mulai perlahan-lahan, yang tadinya dadanya tidak sesak mulai jadi sesak, yang tadinya tidak pusing mulai jadi pusing. Mengapa? Karena ini sudah dikuasai dengan prasangka yang buruk. Melihat fenomena-fenomena yang ada ini, seharusnya sebagai orang percaya melihat hal ini, kita dengan tenang datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi kekuatan, kita bisa bertindak bijaksana, dan dengan demikian kita bisa membawa damai, dan hidup kita menjadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan melihat tema ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu terlihat pokok pikiran ini pada ayat yang ke-20 dalam konteks tentang pelayanan pendamaian. Dalam perjanjian lama, pendamaian atau pelayanan pendamaian ini saya soroti itu di dalam Imamat pasal 16. Itu mendeskripsikan mengenai pelayanan pendamaian. Pada waktu itu pelayanan ini diharuskan umat Tuhan membawa korban, yaitu berupa kambing domba yang dipersembahkan sebagai korban pendamaian. Bahkan tidak hanya itu saja, umat Tuhan juga harus merendahkan diri. Bahkan mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, didamaikan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata lagete, yang artinya adalah untuk mengubah, bertukar, berdamai. Kata ini digunakan untuk suatu hubungan yang baik lagi dengan seseorang, oleh karena sebelumnya ada pertengkaran, oleh karena sebelumnya ada permusuhan, oleh karena sebelumnya ada peperangan. Seperti kita pada hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, dulunya kita dianggap sebagai anak yang durhaka kepada Tuhan, namun saat ini menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dulunya kita menjadi lawannya Tuhan, namun sekarang ini menjadi kawannya Tuhan. Kalau dulu kita menjadi musuhnya Tuhan, sekarang ini kita menjadi sahabatnya Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, John Wesley, dia berkata bahwa Tuhan itu sudah berdamai dengan manusia. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah maukah manusia itu berdamai dengan Allah?
Hal ini sudah terlihat melalui puncak tindakan Allah yang datang ke dunia di dalam Yesus Kristus dengan menebus kita manusia melalui jalan salib. Oleh sebab itu ungkapan ini adalah satu ungkapan yang menawarkan kepada manusia untuk mau berdamai. Bahkan menurut J. Murray Harris, seorang teolog, ia mengatakan bahwa ungkapan ini merupakan satu ungkapan bujukan. Bujukan kepada manusia untuk berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, saya melihat dalam nats ini ada dua tujuan supaya berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada dua tujuan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tujuan yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, ada satu kalimat yang saya pakai di sini adalah demikian. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tujuan yang pertama yaitu bagi siapapun, siapa saja, tidak masalah apakah dia kelas apa, apakah dia ras apa, apakah dia kebangsaan apa, apakah dia bahasa apa, atau apakah dia punya tingkat kecerdasan apa, siapapun dia, di dalam Kristus ia menjadi ciptaan baru. Jemaat Korintus berpikir bahwa ia sudah di dalam Kristus sehingga mereka layak melayani Tuhan. Bahkan mereka tidak berkekurangan dalam segala karunia untuk melayani Tuhan. Namun itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka sesungguhnya di dalam Kristus. Hal ini bisa kita lihat ke belakang, di mana dalam 1 Korintus 3 sampai 1 Korintus 8 di sana dituliskan bahwa di dalam jemaat Korintus itu masih terjadi perselisihan. Di dalam jemaat Korintus itu masih terjadi kesombongan. Di dalam jemaat Korintus itu masih ada dosa dalam jemaat, yaitu percabulan, persembahan kepada berhala. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih hidup bukan di dalam Kristus, tapi mereka masih hidup di dalam diri mereka. Mereka masih hidup di dalam golongan mereka. Mereka masih hidup di dalam segala keinginan dan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, di dalam Kristus bukan hanya engkau punya banyak karunia. Di dalam Kristus bukan engkau punya banyak pelayanan. Tapi di dalam Kristus engkau memiliki suatu tanda. Tanda yang dipakai di sini adalah ciptaan baru. Atau makhluk baru. Di dalam bahasa Yunani, kata ciptaan baru ini ditulis dengan kainethesis, yaitu kata benda yang menerangkan sifat. Sifat yang baru, yaitu di dalam Kristus. Salah satunya dideskripsikan oleh Paulus, yaitu di dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih. Kalau engkau memiliki kehidupan yang baru, sudah pasti engkau memiliki kasih. Kasih kepada sesama. Kalau hari-hari ini, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya kita tidak boleh berpergian ke sana kemari, itu sebagai satu wujud kita juga harus mengasihi diri kita, bahkan mengasihi sesama kita. Jangan so hebat, ya. Kita tidak takut corona. Engkau berkata bahwa engkau tidak takut corona karena engkau tidak mengalami sakit itu. Sedangkan engkau mengalami kadang cuma asam urat saja, engkau sudah berteriak, engkau sudah mengeluh. Oleh karena itu, ikutilah aturan yang ada, sehingga engkau bisa menjadi berkat dalam mengasihi orang lain, bahkan mengasihi dirimu sendiri, dengan tidak menyebarluaskan virus yang hari-hari ini berkembang biak. Kata kainethesis ini diterjemahkan suatu pembuatan yang baru. Jadi bukan diperbaiki,